mendengar kata fatherless ya, betul tadi apa yang disampaikan Kak Elsa, artinya seorang anak tidak mendapatkan peran ayah ya, tidak melihat, tidak merasakan, tidak mengalaminya ya. Peran seorang ayah itu turut menstimulasi perkembangan ya, sehingga di situ akan meningkatkan harga diri, kemudian keyakinan diri. Mungkin sebelum memutuskan untuk berkeluarga, ya lebih baik persiapkan diri dulu ya, dari segi mungkin finansial, emosional gitu ya. Dan mestinya harus bisa selesai dulu dengan diri sendiri. Harus bisa meng-cut off antara hari ini dengan masa lalu gitu ya. Hai Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elning Tias. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Tribuners, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas tentang fatherless. Ini cukup dalam ya topiknya ya. Karena fatherless ini merupakan suatu fenomena di mana sosok atau figur seorang ayah itu absen dari kehidupan anaknya. Nah, Tribuners mungkin ada beberapa yang sudah mendengar atau familiar dengan istilah fatherless ini. Namun pada Tribun Topik kali ini kita akan membahasnya lebih dalam dengan narasumber yang telah hadir pada Tribun Topik kali ini. Elsa perkenalkan terlebih dahulu, yaitu Ibu Devina Puspawulandari, MC Psikolog. Halo Ibu Devina. Halo Kak Elsa. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat ya Bu Devina ya? Masih. Cantik banget loh hari ini Bu Devina. Biasanya enggak ya? Wah, enggak gitu. Baik Bu, ini kan Ibu Devina sebagai seorang psikolog dan tentunya juga mungkin udah pernah atau familiar dengan istilah fatherless ini. Tribuners juga mungkin ada beberapa yang sudah mendengar tentang fatherless ini, tapi mungkin biar kita sama nih persepsinya. Boleh diceritakan dulu mungkin Bu, fatherless itu sebenarnya apa sih? Oke. Mendengar kata fatherless ya, betul tadi apa yang disampaikan Kak Elsa, artinya seorang anak tidak mendapatkan peran ayah ya, tidak melihat, tidak merasakan, tidak mengalaminya ya. Mungkin salah satu penyebabnya dia itu anak broken ya, di mana kedua orang tuanya bercerai. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang tuanya salah satu atau mungkin ayah itu sendiri meninggal dunia. Nah, yang ketiga, ayah itu hadir secara fisik, namun tidak secara emosional. Nah, itu konsep fatherless itu sendiri. Baik, jadi ada banyak istilahnya ya, dan ada macam-macam nih gitu, kalau untuk fatherless itu sendiri. Nah, fatherless ini kan juga menjadi suatu fenomena yang mungkin bisa dibilang lagi trending gitu ya di Indonesia, seperti itu. Kalau sebenarnya dari ada situasi fatherless ini, dampaknya bagi seorang anak itu seperti apa sih Bu? Untuk peran ayah itu sendiri di dalam keluarga, terutama dalam hal parenting ya, ayah itu kan sebagai pelindung ya Kak Elsa. Jadi tanpa kita ajarin seorang anak ya tumbuh dan berkembang, dia sudah judge bahwa ayahnya itu adalah orang yang kuat ya. Walaupun mungkin yang dia lihat sehari-harinya, oh ayahku ngangkat galon, oh ayahku ngangkat lemari, kursi, meja, dan itu tidak dilakukan oleh seorang ibu misalnya. Dari hal sederhana itu pun anak sudah belajar bahwa oh ternyata ayah itu hebat. Ya, itu. Jadi di mana yang pertama, anak itu sudah menganggap bahwa ayah adalah figur yang melindunginya, menjamin keamanannya, yang pertama. Yang kedua, dari peran ayah, seorang anak itu bisa meniru, melihat perilaku ayahnya, sehingga anak itu tumbuh dan berkembang, melihat ya dan mengidentifikasikan dirinya sebaik mungkin seperti apa yang dia saksikan sejak kecil, begitu. Nah, jadi di sini ada konsep ya secara psikologi ya, mungkin Kak Elsa juga pernah mendengarnya, ada yang namanya Oedipus kompleks dan Elektra kompleks. Ya, kalau Oedipus kompleks di mana seorang anak perempuan nih ya, justru itu sangat urgent sekali ya, dia itu akan melihat sosok ayah, dia akan mendapat stimulasi perhatian khusus dari ayah, sehingga apa? Nantinya untuk kebutuhan ia mencari pasangan hidup, begitu konsepnya. Nah, begitu pula Elektra, itu justru persilangan. Jadi laki-laki mengidentifikasikan diri melihat figur sosok ibu, begitu. Jadi ini bersilangan begitu ya, kebutuhannya seolah-olah seperti itu. Baik, seperti itu. Ternyata berpengaruh ke salah satunya Oedipus kompleks
dari anak perempuan, seperti itu ya. J. Oke, kalau misalnya Oedipus kompleksnya ini terpengaruh, apakah ada kemungkinan perempuan ini juga akan kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin dalam mengenal lawan jenis atau seperti itu? Untuk fatherless ini sendiri mungkin berdampak, walaupun tidak semua ya, tapi kurang lebih yang paling banyak ditemukan adalah kontrol marah. Ya, kontrol marah, ketidakmampuan seorang anak untuk mengontrol marah. Karena apa? Yang pertama, dia sudah notice bahwa mungkin di sekitar dia mendapatkan peran, kemudian figur ayah ya. Misalnya dia melihat temennya diantar jemput nih ya sama ayahnya, sedangkan mungkin dia tidak gitu ya. Itu contoh sederhananya. Atau mungkin dia selama ini hidup tanpa ayah nih, sama sekali nggak ada ayah di hidupnya. Dengan dia melihat orang lain bersama ayahnya, bisa berbicara sama ayahnya, sesuatu hal yang kosong. Kemudian itu muncul kesenjangan, kecemburuan, sehingga itu yang dinamakan anger ya. Kalau Kak Elsa pernah nonton film Layangan Putus, itu ada satu anak laki-laki tuh yang hasil dari keluarga broken ya. Nah, yang dikonsulkan ke psikolog, nah dia itu mengalami yang namanya ODD ya, Oppositional Defiant Disorder, di mana dia punya kesulitan untuk mengontrol marah. Jadi dalam dirinya itu hanya didominasi oleh emosional dan kemarahan ya, bermusuhan begitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian berimbas juga pada harga diri, yaitu yang sangat berbahaya bagi seorang anak dan kedepannya ya. Begitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi semua itu berasal dari perasaan tidak cukup ya, akan adanya emosional, stimulasi emosional di keluarganya. Salah satunya karena kehilangan figur sosok ayah gitu ya. Dan ternyata dari pengalaman atau hal-hal sederhana dalam hidup, dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi diantar jemput oleh ayahnya, seperti itu ya, ternyata berpengaruh juga kepada psikologis atau emosional anaknya. Bahkan tadi sempat disebutkan juga tentang anger, seperti itu ya. Baik, kalau untuk ini kan sudah ada dampak secara emosionalnya, seperti itu ya. Kalau untuk dampak dalam mungkin kegiatan akademis dari seorang anak itu, apakah juga nanti ikut terpengaruh dengan adanya fenomena fatherless ini? Tentu saja ya, tentu saja ada dampak ke situ, karena di mana peran seorang ayah itu turut menstimulasi perkembangan ya, sehingga di situ akan meningkatkan harga diri, kemudian keyakinan diri. Yang tercipta dari proses tersebut adalah percaya diri itu ya, sehingga dalam anak berekspresi, menunjukkan kemampuan dan kebisaan, artinya anak tidak ada hambatan. Karena apa? Aku ada nih sosok yang mendukungku di belakangku untuk menyayangi, memberikan support, memberikan semangat, dukungan gitu ya. Bahkan mungkin nih anak TK, SD itu kan banyak sekali lomba-lomba mungkin dari sekolahnya. Nah, itu sangat diperlukan sekali di situ peran ayah. Ya, mungkin mensupport untuk kooperatif ya, untuk semangat untuk bahwa kamu harus ikut lomba, meskipun kamu nggak menang nggak apa-apa, yang penting kamu coba. Nah, kalimat sederhana itu yang buat anak tuh merasa dia ada dukungan dan sokongan. Begitu, sehingga ya prestasi akan meningkat secara bertahap begitu ya, dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak mendapatkan sosok tersebut. Wah, bahaya juga ya ternyata. Jadi kalau misalnya sosok atau figur seorang ayah ini absen seperti itu ya, tidak hadir dalam kehidupan anak, ternyata juga ada pengaruhnya dalam konsep akademis seperti itu. Wah, ini istilahnya mungkin kalau istilahnya berkembang di netizen belakangan ini istilahnya yatim pasif, Bu. Betul atau enggak nih berarti ya istilahnya yatim pasif seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu ya, bisa dibilang begitu. Tapi dari segala hal yang muncul dengan ketidakadanya sosok atau figur ayah ini, apakah ada kemungkinan dari anak ini bisa beradaptasi dengan tidak adanya atau absennya figur seorang ayah? Oke. Jadi untuk hal itu mungkin kalau di awal tadi pada saat dia berusia anak ya, sebelum remaja mungkin akan ditunjukkan dengan ketidakmampuan dalam mengkontrol marah gitu ya. Secara bertahap mungkin nanti di usia remaja sangat mungkin ditemukan hal-hal lain. Seperti apa itu? Lebih kepada, kalau ini case yang sering saya hadapi ya, lebih sering kepada pengambilan keputusan yang salah ya. Jadi seorang anak ini akan bingung, akan kehilangan arah, sehingga dia sulit untuk menimbang mana perilaku yang baik dan yang buruk. Ya, contoh sederhana nih ya,
sudah terlambat datang ke kampus. Oke. Ya, pilihannya adalah aku akan tetap masuk, ya meskipun dimarahin, meminta maaf, tetap ketok pintu, atau aku akan udahlah bolos aja. Ini sepele ya. Maka dia mungkin yang dengan kurangnya dari kekuatan itu lebih kepada hal-hal yang negatif. Ya udah bolos aja daripada dimarahin. Jadi lebih ke pengambilan keputusan itu yang pertama. Kemudian mudah terpengaruh pada hal-hal yang buruk juga. Ya, karena dia nggak punya fondasi, nggak punya figur tadi yang ditiru. Atau mungkin lebih ke arah people pleaser. Jadi ya udahlah ya, dia menuruti keinginan orang lain demi membahagiakan orang lain tanpa dia bisa asertif ya sebenarnya aku mampu apa enggak gitu ya. Karena dia nggak punya kekuatan di situ. Kemudian bahkan di titik terparahnya ya karena kurangnya stimulasi dan mengenal sosok laki-laki gitu ya, dia akan canggung ya. Bertemu dengan orang baru yang itu adalah laki-laki, mungkin guru laki-laki, ya guru les, guru di sekolah laki-laki, dia mungkin nggak terbiasa dengan hal itu. Ya, kurangnya seperti itu. Baik, jadi secara sosial pun juga malah terhambat seperti itu ya. Itu beberapa kemungkinannya seperti itu. Baik, tapi apakah menutup kemungkinan jika misalnya dengan absennya seorang ayah ini, apakah anak yang kehilangan figur ayah juga akan menggantikan atau mencari figur ayah yang baru yang belum pernah dia temukan sebelumnya, atau mungkin mencari sosok ayah di orang yang lain seperti itu? Oke. Kalau bicara soal ini, saya bisa mengatakan bahwa semua itu adalah tergantung lukanya. Ya, dan tergantung bagaimana dia mengendalikan dari luka tersebut. Apakah dia mampu mengkontrol dan berdamai dengan luka itu? Ya, tentu saja dengan hal yang kurang itu kan itu adalah sebuah luka ya dan goresan di hidupnya, gitu ya. Sehingga kalau dia bisa beradaptasi dengan baik, mungkin itu akan meminimalisir dampak yang terjadi. Ya, tapi jika dia malah justru sulit ya, uncontrol behavior, keputusannya dia juga jelek, kepribadian dia juga menuntut dia mengarah pada hal-hal yang tidak survive, ya sangat mungkin terjadi pada hal-hal yang itu kurang bisa kita anggap normal begitu ya. Mungkin saya bisa sampaikan beberapa contoh yang ada ya, beberapa contoh yang saya lihat ini. Contoh yang sampai saat ini masih saya tangani juga ya. Jadi ada salah satu klien di mana dia itu ada kasus ya di institusinya gitu ya. Ada kasus dia itu harus menjalani hukuman ya dan seolah-olah BAP ya namanya ya. Karena dia ditemukan dia berhubungan atau mungkin dia dating ya sama rekan kerjanya gitu. Dan rekan kerjanya itu banyak justru bapak-bapak gitu ya. Padahal dia masih muda gitu. Kenapa kalau mungkin orang-orang awam itu akan bertanya, kok dia kenapa nggak sama yang seumuran aja gitu ya. Nah, ini bagian dari luka gitu. Ketika dia berhasil dating sama orang yang lebih tua gitu. Bukan masalah ini cari bapak gitu ya. Cari figur bapak, tapi malah lebih kepada justru ia itu merasa puas karena apa, dia tahu bahwa yang diajak dating itu lebih memilih dia daripada istrinya, lebih memilih dia daripada anaknya. Malah menganggapnya sebagai achievement ya. Setelah saya selidiki, ternyata memang dia ada luka di mana dulu ayahnya meninggalkan dia ya, dari dia masih kecil, dia juga menyaksikan yang namanya KDRT sehingga dia displaced. Ketika dia sudah besar gitu ya, dia tidak bisa menempatkan diri, mengkontrol luka dan menyembuhkan luka itu ya, nggak damai ya, akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Gitu. Baik. Itu salah satu contohnya ya, banyak sih memang ya, apalagi itu berangkat dari kasus divorce gitu ya. Nah, yang imbasnya itu sampai separah itu cukup banyak. Baik, terima kasih Bu. Ini jadi agak sedikit tercerahkan tentang sebenarnya fatherless itu seperti apa dan dampaknya seperti apa, seperti itu ya. Tapi kalau untuk ini kan sudah diketahui beberapa contoh nyatanya seperti itu. Kalau untuk penanganannya atau mungkin apa hal yang bisa diusahakan bagi mungkin Tribuners ada yang merasa fatherless mungkin atau mungkin sudah memahami kalau fatherless tapi ingin menolong dirinya sendiri, ingin berusaha lebih baik lagi dan menyembuhkan luka tadi seperti yang Bu Devina sampaikan, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau memang dirasa dengan menghadirkan seorang ayah itu tidak mungkin ya, ya pada konteks tertentu kan ya nggak mungkin akhirnya terus menghadirkan seorang ayah untuk bisa menjadi sosok figur laki-laki ya kan pada kehidupan seseorang ya, berarti memang tanggung jawab
keluarga yang memang masih ada, masih mendampingi untuk menjaga bagaimana kasih sayang, dukungan, ya perhatian itu tetap ya diberikan, didapatkan oleh seorang anak. Ya itu salah satunya. Kemudian mungkin kalau dari masyarakat nih ya, karena sekarang banyak stigma yang masih ada turun-temurun dari zaman nenek moyang, bahwa yang namanya bapak itu ya nggak ngasuh anak gitu ya. Ini satu paham yang keliru gitu ya. Jadi kalau sekarang kita masih suka temui gitu, terutama keluarga yang masih tinggal bersama mungkin mbahnya ya atau nenek yang laki, buyutnya, itu ada kata-kata begini, udah bapak capek habis kerja, udah bapak tidur gitu ya. Padahal mungkin hanya sebentar ngobrol, tanya jawab, nggak ada 15 menit, terus ya pillow talk sama anak, itu juga cukup gitu loh ya. Itu juga nggak apa-apa. Waktu yang sebentar adalah waktu yang berkualitas daripada tidak sama sekali. Apalagi sampai menolak. Bentar ya dek, papa capek misalnya. Wah itu jangan sampai gitu ya. Ya ini adalah bapak yang hadir, tetapi tidak secara emosional, hadir fisiknya aja gitu. Kemudian mungkin kalau di sekolah-sekolah ya mungkin lebih bisa untuk menyampaikan atau membuat program yang terstruktur aja lah gitu. Jadi melibatkan ayah atau melibatkan ibu ya atau mungkin keluarga secara bergantian, secara simultan untuk bisa memberikan stimulasi misalnya pengerjaan tugas yang itu harus bersama bapaknya, itu kan juga bisa sebenarnya. Atau program antar jemput ya, itu juga nggak apa-apa ya, gitu. Baik, berarti ada beberapa trik dan tipsnya seperti apa sih kalau misalnya ada situasi di mana sosok ayah cenderung untuk tidak hadir nih gitu. Ada beberapa kiat-kiat yang bisa Tribuners lakukan. Salah satunya mungkin dari pihak sekolah tadi juga bisa melibatkan peran ayah lebih ketika kegiatan belajar mengajar, atau mungkin sesimpel pas lagi ambil rapor seperti itu ya, nanti ayahnya yang hadir seperti itu mungkin juga bisa ya Bu. Baik, luar biasa Bu Devina. Mungkin Tribuners juga ada beberapa yang penasaran dan ini juga menjadi pertanyaan di situasi sekarang ini ya. Kalau untuk misalnya kita menemui teman atau mungkin anak yang fatherless, bagaimana cara kita sebagai kenalannya atau mungkin teman sebayanya untuk membantu agar seseorang yang fatherless ini ibaratnya tidak terus terluka dengan situasi fatherless yang dialaminya. Kalau sebagai teman, tentu saja kita berupaya untuk menjadi pendengar yang baik ya. Itu yang paling penting yang pertama. Kemudian kalau teman, mungkin kita akan lebih banyak waktu untuk berinteraksi bersama, kita bisa mengobservasi dan kita melihat apakah teman kita ini ya ataupun saudara ataupun siapapun itu masih ada dalam kategori normal, yang artinya dia tidak menunjukkan indikasi-indikasi tertentu. Keanehan-keanehan mungkin seperti saya contohkan tadi, ya kan? Perilaku-perilaku yang itu sudah menyimpang gitu ya, mungkin dari ranah yaitu mungkin seksualnya, emosionalnya gitu ya. Selagi kita masih melihat dia baik-baik saja, mungkin ya kita sebagai teman yang baik, kita berupaya menjadi pendengar yang baik gitu ya, apapun keluh kesahnya. Tapi misal kita melihat dia sebagai sosok yang sudah tidak normal lagi, misalnya dalam hal marah dia nggak bisa kontrol nih, meledak-meledak misalnya. Terus dia juga aneh dalam pencarian pasangan hidupnya. Mungkin dia ketemunya dengan orang yang itu toksik. Wah itu udah nggak benar. Berkali-kali putus nyambung kok ketemunya orang toksik terus nih, kita sebagai temannya. Berarti udah ada satu hal yang kita merasa itu perlu perlu kita waspadai juga, intervensi juga. Berarti ini ada something ya. Jangan-jangan itu bagian dari luka dia yang dia belum bisa sembuh. Ya, kalau kita sebagai teman sudah berupaya semaksimal mungkin dan dia juga ada indikasi lain mungkin ke arah klinis lainnya, kita bisa sarankan dia lebih baik mungkin ke konselor gitu atau konsultasi ke psikolog ya, mencari bantuan profesional agar dia bisa, yang pertama adalah memaafkan lukanya, menerima dengan baik. Itu penting sekali. Ya, karena kalau dia belum bisa memaafkan dan berdamai dengan baik, ya itu akan berimbas pada kepribadiannya, pada karakter dan jati dirinya dia. Baik. Jadi untuk istilahnya mungkin bisa dibilang korban seperti itu ya. Jadi korban fatherless ini bisa menerima dirinya terlebih dahulu, menyadari lukanya seperti itu ya. Betul. Oke, baik Bu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira kalau untuk dari korban ini, misal dia ingin menjadi pribadi yang sukses di masa depan dan tidak ingin mengulangi situasi fatherless seperti ini, apa hal terbaik yang bisa dilakukan oleh korban? Oke, itu tadi ya.
bantuan diri, self help ya. Hmm. Ketika dia merasa ada sesuatu hal yang tidak sesuai gitu ya, merasa aku tidak seefektif biasanya gitu ya, dan mungkin itu akan menghambat dia dalam mencapai cita-citanya gitu, mengganggu ya proses akademik, baik itu akademik maupun hubungan sosial dia gitu ya. Bantu diri, self help dulu. Kalau memang self help itu dirasa tidak mampu atau kurang kurang bisa mendukung dia untuk bisa menyembuhkan luka itu, ya dia bisa mencari bantuan profesional dan dia segera meng-cut off rantai itu gitu ya. Meng-cut off rantai ya dengan cara menyembuhkan luka intinya. Ya, sehingga dia tidak menjadi circle yang berurutan. Dia fatherless, mungkin dia juga nggak bisa memilih tujuan hidup yang baik ya, lukanya harus sembuh dulu. Ya, sehingga dia akan bisa ya sebagaimana mestinya berperilaku yang adaptif. Baik, untuk kembali sembuh nantinya. Betul. Seperti itu ya, dan tidak mengulangi luka yang sama baik ke anaknya, keturunannya dan seterusnya seperti itu ya. Betul. Baik Bu Devina, untuk mencegah atau mengantisipasi fenomena fatherless ini terjadi lagi di kemudian hari, kira-kira pesan apa yang bisa Bu Devina sampaikan kepada Tribuners? Oke, mungkin ada sedikit pesan ya untuk para ayah atau mungkin para parents ya di seluruh dunia. Jadi mungkin sebelum memutuskan untuk berkeluarga ya lebih baik persiapkan diri dulu ya dari segi mungkin finansial, emosional gitu ya. Dan mestinya harus bisa selesai dulu dengan diri sendiri. Harus bisa meng-cut off antara hari ini dengan masa lalu gitu ya. Karena takutnya ketika kita parenting nih, kita nggak sadar ternyata kita displaced ya dari luka kita terhadap anak kita yang kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi mungkin mohon bisa amat sangat ya untuk mempersiapkan hal itu. Karena yang namanya parenting itu kan sepanjang kehidupan gitu ya. Dari anak lahir sampai dengan anak dewasa, dan itu sangat-sangat menentukan karakter dan kepribadian anak ya. Apa yang kita tanam itu akan kita tuai sendiri di kemudian hari ya. Jadi itu adalah keputusan kita sebagai orang tua, apakah kita akan menjadikan anak itu menjadi anak yang survive, tangguh, atau menjadi anak yang rapuh gitu. Wow, dalam sekali ya Tribuners. Tapi saya juga geruntus ya kalau ngomong masalah anak gitu ya. Ya karena saya berhadapan juga dengan klien-klien anak. Nah itu dia, Tribuners, buat Indonesia yang lebih baik pun juga mulainya dari keluarga loh, seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu Devina, terima kasih banyak untuk insight-nya. Kita jadi lebih paham ya Tribuners tentang apa itu fatherless, dan mungkin tadi ada dampak-dampaknya sudah disebutkan oleh Bu Devina tadi. Dan ternyata fatherless ini juga cukup berbahaya ya nanti untuk efek jangka panjangnya. Seperti itu. Baik Ibu Devina, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga Bu Devina sukses selalu. Terima kasih. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.